Oke semuanya, kali ini saya akan membahas tentang empat faktor penyebab pompa air Anda mudah rusak atau bahkan dapat mati total tanpa sepengetahuan Anda. Dan ini saya mengambil contoh pompa air Shimizu. Dan tidak dapat dipungkiri, pompa itu adalah kebutuhan yang tidak dapat Anda tawar-tawar lagi ya. Anda mandi perlu pompa air, Anda minum perlu air, Anda masak perlu air, Anda siram tanaman perlu air, Anda cuci motor perlu air, Anda cuci baju perlu air juga. Begitu banyaknya dan pentingnya air bagi kehidupan Anda juga tidak terlepas dari pompa air lah ya. Ini ya pompa air ini ya. Ya tentu saja di rumah Anda pasti memiliki pompa air, bahkan seluruh kota, di kota saya, kota Yogyakarta juga pompa air ini. Tempat saya tinggal sini banyak lah ya pompa air, seperti pompa air Shimizu yang saya hadapkan kepada Anda semua di sini. Dan bagaimana jadinya apabila pompa air Anda mati dan kebingungan, dan Anda pun kebingungan ya, karena mesin utama penyedot air yang selalu Anda butuhkan setiap hari itu tidak dapat membantu Anda mendapatkan air yang selalu Anda perlukan di setiap waktu. Dan agar pompa air Anda selalu segar bugar, kenali 4 faktor ini yang dapat membahayakan pompa airmu di setiap waktu ya. Ingat ya, 4 faktor ini begitu penting dan harus Anda ketahui di sini. Dan yang pertama, pompa air memang benar difungsikan untuk menyedot air ya, yang berada di dalam sumur. Namun pompa air juga akan rusak bila terkena air, paham ya? Maksud saya terkena air mesinnya, terkena air. Ini maksud saya adalah terkena air pada bagian mesinnya ya. Terkadang Anda kurang memperhatikan hal kecil yang menyebabkan pompa air Anda akan mati secara perlahan-lahan, yaitu tentang sambungan yang kurang rapat pada pompa air. Pastikan tidak ada air menetes sedikitpun pada bagian sambungan-sambungannya. Hal yang sering orang sepelekan, meskipun menetes sedikit pada bagian atas pompa air itu di daerah sini ya, atas pompa air ya, di sini harus kencang ya. Yang dirasa itu tidak mengganggu. Jadi apabila ini sambungan di sini agak kurang kencang atau kurang rapat dan menetes, maka itu ini kan menetes nih. Misalnya Anda sepelekan hal yang di atas ini kan, ini sambungan ke atas ya. Saya dekatkan lagi, ini sambungan ke atas ini. Lah di sini kan mungkin kadang Anda kurang memperhatikan sambungannya, atau mungkin Anda tidak mengelemnya. Kalau tidak mengelemnya, nanti kan ada air yang menetes dari atas menuju ke bawah, dan lama-lama dia akan masuk ke sini. Kalau lama-lama masuk ke sini, nanti juga akan masuk ke sepul. Jadi itu yang menyebabkan pompa air Anda akan secara perlahan-lahan rusak. Jadi harap perhatikan hal itu ketika Anda ingin memasang pompa air ya. Yang kedua adalah pompa air yang dekat dengan material pasir ya. Jadi di sini enggak keramik ya, tempatnya, posisi pompanya enggak di keramik tapi di tanah biasa. Nah, kenapa ini sangat berbahaya bagi pompa air Anda? Dan harap Anda ketahui di sini yang di bagian belakang ya, bagian kipas ini difungsikan untuk mendinginkan mesinnya ya, untuk pendinginan mesin yang akan dimasukkan ke dalam mesin sehingga spulnya tidak panas terlalu berlebihan ya. Jadi apabila di bawah ini adalah material sejenis pasir atau tanah biasa, atau ya pasir lah, debu-debu ya, bukan debu sih, pasir pokoknya. Pasir itu ini kan menyedot ke sana nih, jadi sedotannya ke dalam ya, ke sana, menyedot ke sana. Jadi apabila dekat seperti itu, dekat dengan pasir seperti itu, maka dia akan terangkat pasirnya lama-lama pasirnya yang kecil-kecil itu akan terangkat atau tersedot dan menuju ke bagian dalam mesin. Paham ya? Karena ini sangat atau sering terjadi hal seperti itu.
Jadi saya harapkan ketika Anda ingin memasang pompa air, pastikan keramik atau apalah, yang penting enggak langsung bawahnya itu enggak ada material-material pasir sedikit pun. Jadi dalamnya bakalan bersih. Kalau udah misalnya ya ini ditaruh di tanah atau yang dekat pasir lah. Nah, di situ nanti akan masuk ke dalam, dan bagian yang sering rusak pertama adalah bagian lakernya ya. Lakernya akan seret karena kemasukan debu-debu tadi, debu-debu dan material kecil-kecil dari pasir-pasir, nanti akan seret dan akan sulit untuk berputar pompanya. Dan kalau sulit berputar, nanti pompanya akan dengung ya. Kalau udah dengung nanti akan mati, atau ya karena panas secara berlebihan dan spoolnya akan terbakar. Jadi itu yang harus diwaspadai, hindarkan dari material pasir. Oke ya. Oke, sekarang kita menuju yang ketiga ya. Di sini yang ketiga cukup aneh tapi nyata. ya kok bisa gitu ya, bisa dong. Ini cukup aneh tapi nyata. Pompa air yang jarang dipakai dapat rusak parah atau bahkan seketika itu dapat mati total. Kok bisa? Mungkin Anda bertanya-tanya, lah itu yang dijual di toko itu nggak dipakai bertahun-tahun, belum laku bertahun-tahun, tapi kalau dinyalakan kok bisa? Lah di sini faktor itu yang akan saya jelaskan biar Anda lebih mengerti tentang pompa air ya. Jadi apabila pompa air sudah terpasang pada sirkulasi, maksudnya pada air sudah menyedot, dan di dalamnya ini kan kalau udah dipakai untuk menyedot, misalnya masih atau sudah terhubung ke pipa, atau ya terhubung ke pipa, ke sumur, kan di sini ada pipa-pipanya nanti apabila udah terpasang ya. Nah di sini di bagian dalam ini tentunya ada air. Kalau air itu dibiarkan mengendap terus menerus, nanti pada akhirnya seal, kan ada seal, ada dua nih, bagian yang hitam dan bagian yang putih. Kalau itu nggak diputarkan sehari minimal sekali, itu akan menempel. Ya ini mungkin tergantung dari kualitas kadar air Anda ya. Kan ada yang kadar air bagus, ada yang jernih, ada yang kotor sampai yang kotor banget. Jadi apabila yang kualitas airnya kurang bagus atau ya sedikit ada kerak-keraknya, itu kalau pompanya nggak dipakai, minimal kalau pompa seperti ini, mungkin ya itu tergantung lokasi ya, bukan saya menerangkan pompanya atau gimana, itu tergantung lokasi kadar air yang berada di tempat Anda. Misalnya ini Anda tinggal buat liburan kemana gitu Pak, Anda tinggal selama 3 atau 7 hari, terus Anda kembali ke rumah, terus Anda menekan pompa, ini pasti dengung pompanya, dengung atau tidak dapat berputar. Nah terus kalau tidak dapat berputar, terus posisi dengung, Anda teruskan seperti itu, nanti pompa airnya akan terbakar seperti itu. Jadi ya yang ketiga ini cukup lumayan aneh tapi nyata dan benar adanya seperti itu. Karena di sini saya pernah mengalami keluhan dari konsumen saya, Mas ini saya baru beli pompa air, baru beli pompa air, terus beliau suruh pasang saya, terus kan dia tinggal tuh keluar kota selama berapa hari, 7 harian, mungkin lebih 1 bulanan, kan pompa udah terpasang di sirkulasi dan ditinggal selama 1 bulan, terus tiba-tiba pemiliknya kembali dan menyalakan pompa, itu pompanya mati total ya. Jadi nggak dapat berputar, cuma nenggung, dipaksakan sampai akhir hayatnya bro. Bayangkan bro, itu yang disalahkan saya bro, padahal aduh pompanya baru bro, repot. Dan berusaha saya jelaskan kalau pompa air mohon maaf bukan Shimizu ya, tapi pompa air, segala jenis pompa air yang harus begitu, maksudnya harus kalau bisa 1 hari sekali nyala lah kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, misalkan Anda ya tuh gimana Mas, ini mau saya tinggal liburan masa saya harus menyalakan setiap hari, kan kebutuhan air juga
nggak berkurang kalau saya tinggal. Jadi mungkin langkah ini cukup simpel dan cukup bisa membantu Anda ketika Anda ingin pergi liburan atau kemana. Anda tinggal pompa air Anda di rumah sendirian tanpa menyala. Jadi sewaktu Anda tinggal dan Anda kembali ke rumah terus dinamonya atau pompanya nggak memutar, ini cukup pakai obeng plus, nanti diputar-putar sampai nggak ganjil-ganjil gitu. Paham ya? Paham lah ya sampai sini ya. Jadi pompa air terus habis gitu, misalkan ada tancapan ke listrik, ada tancapan stop kontak, itu nenggung. Terus Anda lepas stop kontaknya atau Anda matikan, terus diputar-putar kipasnya. Kalau udah beres bisa muter dengan normal, langsung tancapkan ke stop kontak 220 volt dan pompa air Anda akan baik-baik saja atau bisa digunakan kembali, tidak akan rusak ya. Itu poin yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut poin yang keempat ya. Oke, yang keempat ini adalah kerusakan pada laker ya. Mungkin Anda sudah memiliki pompa air bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, 7 tahun, 12 sampai 20 tahunan. Mungkin ada ya yang 20 tahunan. Ya saya nggak tahu ya. Ya pokoknya pompa air Anda itu udah lama sekali Anda gunakan setiap hari, namun nggak rusak-rusak. Bagus itu, jangan sampai rusak kalau bisa. Awet seumur hidup, ya enggak bro? Iya dong, lifetime atau ya pokoknya gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar ya. Jadi kali ini kerusakan atau pompa air bising. Kalau pompa air bising tentu saja berkaitan dengan lakernya ya bro. Kalau lakernya udah bising, terus Anda eman-eman, bahasa Indonesianya eman-eman itu apa ya, pokoknya ya eman-eman itu adalah nggak mau ganti atau dibiarkan sampai mati, ya jangan sampai lah. Pokoknya kalau ada pompa air yang bising, itu tanya lakernya sudah kurang bagus atau kinerjanya udah kurang maksimal, atau mungkin lakernya udah kering atau gimana, itu wajib Anda ganti. Kenapa? Karena saat atau gimana ya, karena suatu saat ini dapat macet atau mati total atau staking atau macet. Nah, jadi apabila pompa air Anda udah bisingnya apalagi sampai banget, sampai tangga-tangga denger itu pompa air siapa itu bising, ibaratnya berbeki, bisingin tetangga dan pada komplain. Jangan sampai tetangga komplain bro. Pompa air bising sedikit aja wajib diganti, karena itu suatu saat juga akan perlu diganti lakernya. Karena penggantian laker itu tidak terlalu mahal bro, jangan eman-eman. Oke? Dan mungkin sekian dulu video dari saya, semoga ini dapat memberi informasi yang lebih akurat agar pompa air Anda selalu awet dan selalu dapat Anda gunakan di setiap harinya, di setiap bulannya, di setiap tahunnya, dan sampai berpuluh-puluh tahun aman dan nyaman. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, jangan sampai netes, jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal pun nggak apa-apa, tapi Anda harus muter-muter kipasnya dulu ya. Jangan sampai ada material pasir-pasir yang ada di bawahnya itu akan tersedot ke kipas pendingin. Dan oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like videonya apabila kalian suka pembahasan tentang pompa air seperti ini. Jangan lupa subscribe juga di pojok kanan bawah ini ya, tombol merah ini, untuk mendukung saya agar tetap bersemangat membagikan video-video yang menarik tentang peralatan elektronik yang Anda gunakan di setiap hari. Oke, sampai jumpa, selamat malam.